Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata uqtada bihuda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Melanjutkan daripada kajian kita Tajul Aras, masih di dalam pembahasan alasan Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas menyusun kitab ini. Di antaranya beliau mengatakan bahwa mereka itu para orang-orang soleh, para imam, para leluhur yang soleh itu seperti orang tua kita, karena mereka selalu memperhatikan maslahat akhirat kita, yang mana itulah kelak akan menjadi tempat tinggal kita yang abadi. Nah, dan mereka selalu berusaha untuk bagaimana kita mendapat keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan kelak di akhirat. Maka sangat kurang pantas rasanya, sangat jelek jika kita melupakan mereka, bahkan kita tidak berusaha untuk mengenali mereka. Ya, sehingga beliau mengatakan, pernah ketika saya diperintah oleh guru saya Al-Habib Husain bin Umar Al-Attas untuk membaca bagian daripada biografi orang-orang soleh terdahulu, maka sebagian orang mengatakan, loh, kaifa yaqra fulan fi hadzal kitab? Loh ya, pasti masa anak ini baca kitab ini gitu. Akhirnya guru beliau Habib Husain mengatakan, nuridu yandur fi syari salafis salih. La'allallah an yuslika bihim sabilahum. Iya, kami suruh anak-anak ini baca biografi orang-orang soleh. Kenapa? Supaya semoga Allah ikut menjalankan mereka sebagaimana jalan daripada orang-orang soleh tersebut. Juga beliau di sini mengutip sebetulnya ada beberapa rasa penyesalan daripada Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas misalnya. Nah, beliau menyatakan bahwasanya sangat rugi jika kita itu tidak menelaah bagaimana perjalanan kehidupan orang-orang yang soleh. Sedangkan Al-Imam Bukhari sendiri, ya, yang kitab yang sangat terkenal ya, hadis Sahih Bukhari itu, sehingga dikatakan oleh ulama paling sahihnya kitab, paling otentiknya kitab setelah Al-Quranul Karim itu kitab Sahih Bukhari. Al-Imam Bukhari sendiri itu beliau membuat satu bab yang khusus untuk membahas para sahabat, membahas para tabi'in, orang-orang soleh terdahulu. Nah, itu penting karena memang sebetulnya ya, kalau kita amati sampai ada perkataan tuh gini, orang yang tidak mempelajari sejarah maka hidupnya akan selalu kembali dari nol. Jadi generasi yang tidak mempelajari sejarah akan memulai segala hal dari nol. Kenapa? Karena orang yang sudah lewat, para pendahulu kita itu, mereka juga hidup seperti kita dan mereka mempelajari dalam kehidupan mereka. Lah, sehingga penting kiranya kita mengambil pelajaran daripada orang-orang soleh tersebut sehingga kita nggak dari nol. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita sudah tahu jawaban yang betul, cara mengatasinya gimana. Lewat mana? Lewat orang-orang yang soleh terdahulu tadi itu. Nah, jadi kalau orang nggak baca itu, ya dia ngadepi kan, bingung. Loh, gimana ya? Gitu. Caranya kalau mengatasi ini. Tapi kalau orang yang mengkaji orang-orang soleh, dia, oh ini ada ini dulu Pak. Misalnya gini, misalnya soal cara menasehati anak supaya dia nurut sama kita. Itu caranya gimana? Caranya yang pertama, ya kita harus melakukan hal yang hendak kita ajarkan. Misalnya ada waktu itu kan, seorang anak itu ya, yang kena penyakit, naudzubillah, kena penyakit gula, tidak boleh makan banyak coklat, permen. Akhirnya ibunya pergi ke Kiai Hamid, bilang, Pak Kiai, ini tolong anak saya, dibilangnya jangan banyak-banyak makan permen, jangan banyak makan coklat, kasihan dia ini anak sakit, naudzubillah, diabetes. Kata Kiai Hamid, tunggu 4 hari lagi ya. Itu nurut. 4 hari lagi datang, dinasihati, nak, jangan banyak makan coklat ya, jangan banyak makan permen, kasihan ibunya. Pulang setelah itu sangat drastis, tidak lagi makan manis-manisan, coklat-coklat sebanyak yang sebelum-sebelumnya. Ibunya ini heran loh,
Apa rahasianya Kiai Hamid? Tahukah engkau, waktu dulu kamu datang kepada saya, kamu minta saya melarang anakmu untuk makan manis-manisan, sedangkan saya suka makan manis-manisan gitu loh, dan saya lagi mengkonsumsi minuman yang manis, makanan yang manis. Saya minta waktu 4 hari. 4 hari itu saya tidak sama sekali mengkonsumsi hal-hal yang manis. Sehingga ketika saya menasehati anakmu, memang betul-betul saya sendiri pun meninggalkan hal yang manis itu. Nah itu kan seperti apa? Seperti solusi gitu loh. Dari Kiai Hamid. Kiai, Masya Allah, orang Kiai Abdul Hamid Pasuruan, seorang alim, seorang wali besar. Nah, ketika kita mempelajari sejarah orang-orang yang soleh, perjalanan hidup mereka, kita paham, oh gini ya ternyata ya. Oh gini, menghadapi masyarakat yang seperti ini, caranya gimana ya? Ada ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Nah, tapi kalau kita tidak mengkaji cara kehidupan mereka, ya berat gitu. Atau misalnya mereka mengajarkan fadilah-fadilah amalan-amalan tertentu. Loh, mereka yang mengkaji sirah mereka, sejarah mereka, akan mengetahui amalannya dan mendapatkan fadilah sebagaimana mereka dapatkan. Tapi ini orang yang tidak tahu. Ya enggak. Ya jalan hidupnya segitu-gitu aja, sudah standar. Kenapa standar? Harusnya dia bisa lebih tinggi dengan mengkaji kehidupan orang-orang yang soleh terdahulu. Juga Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran misalnya. Nah, beliau juga sangat-sangat menyayangkan gitu loh. Tentang, apalagi beliau waktu itu membicarakan tentang keadaan di Hadramut ya, di Yaman, bahwasanya dengan banyaknya para masyayikh, para ulama, para orang-orang soleh, tapi kemudian ada satu masa yang orang-orang di situ kurang perhatian gitu loh sama penulisan daripada sejarah orang terdahulu, faedah-faedah ilmu dari mereka. Nah, itu kurang sekali, sehingga kalau ini terus menerus, kata beliau, akhirnya orang-orang soleh itu dimakamkan, ilmunya, faedahnya, pelajarannya, pendidikannya pun ikut dimakamkan dengan apa? Dengan jenazah mereka. Kenapa? Karena tidak ada yang ditulis tentang mereka. Padahal itu adalah mutiara-mutiara yang sangat istimewa sekali, harusnya jika ditulis. Begitu juga Syekh Muhammad bin Umar Bajamal itu yang pengarang kitab Maqalun Nasihin, itu juga menyayangkan daripada kurang tertulisnya sejarah orang-orang soleh. Begitu juga Syekh Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, ya beliau pun juga beliau juga sangat-sangat menyayangkan kurangnya perhatian banyak daripada muslimin yang kurang perhatian akan kehidupan orang-orang yang soleh, sehingga ketika melihat kepada mereka tidak melihat bekas orang-orang soleh yang terdahulu. Nah, maka dari itu kata Habib Ali bin Husain di sini, maka sebab-sebab yang panjang itu dari kemarin-kemarin, karena sebab-sebab itulah kemudian saya letakkan sedikit kumpulan ini yang bisa katakan ini safinah. Safinah itu sebetulnya apa ya? Safinah itu pada awalnya seperti buku saku, buku faedah gitu. Orang-orang dulu itu, termasuk yang ada di Indonesia ini, punya namanya safinah. Safinah itu buku catatan faedah-faedah yang didapat. Nah, ini beliau sebetulnya pada aslinya mengatakan ini safinah gitu loh. Tanpa ada urutan yang baik mungkin, tanpa ada pengumpulan bab yang menarik. Kenapa? Karena setiap ada biografi yang datang kepada saya tentang orang soleh, pasti saya tulis gitu loh. Apa yang saya dengar, kemudian langsung saya tuangkan di dalam tulisan buku saya ini. Gitu loh. Dan ini merupakan, apa yang saya tulis ini sebetulnya ibarat tetesan daripada laut yang luas, atau sedikit satu batu kerikil daripada tumpukan gunungan kerikil yang sangat luas sekali gitu. Nah, sedangkan mereka tadi itu ya, para aulia itu orang-orang yang mulia, para orang-orang yang hatinya bersih, mereka adalah orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan binawafilil ibadat, dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi memang betul, jika untuk menjamin masuk surga, jauh dari neraka, ia melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Tapi untuk pendekatan lebih kepada Allah, maka nggak cukup. Nah, ini kata beliau apa? Mereka itu orang-orang yang taqarrabu ilaih binawafilil ibadat,
orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang sunnah gitu loh. Fi maqamatil Islam al-iman wal-ihsan. Mereka telah menduduki maqam Islam ya dengan syahadatnya, kemudian iman dengan tauhidnya, dan sampai pada akhirnya sudah menduduki maqam al-ihsan, yaitu selalu merasakan hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam hadis qudsi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Akan terus selalu hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang sunnah melebihi daripada yang aku fardukan, hatta uhibbah, sampai saya cinta kepadanya. Nah, kalau saya cinta kepadanya, panjang hadisnya, Allah Ta'ala menyatakan, idza hababtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Pendengarannya akan aku sertai, penglihatannya, kemudian gerak-geriknya, setiap langkahnya, apa yang dia minta akan aku kabulkan secara langsung. Nah, sehingga mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang anugerah yang mereka dapatkan ini sulit untuk dihitung sebetulnya. Bagaimana tidak? Sedangkan Allah sendiri bertajalli kepada mereka. Allah Ta'ala sendiri menyatakan, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya. Jika aku ada di setiap langkahnya, setiap genggaman tangannya. Nah, jadi nggak kaget mereka para wali itu. Iya. Ada yang dengan disentuh kemudian jadi sembuh misalnya. Ada yang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata pada umumnya. Loh, kenapa? Ya ini nggak perlu diherankan gitu loh, karena Allah Ta'ala telah menyertai di dalam setiap gerak-gerik mereka. Nah, juga Allah Ta'ala menyatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka para walinya Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Apa ciri-ciri mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan mereka takwa. Jadi ada iman, ada takwa. Ada lagi di atasnya itu namanya hidayah. Nah, ini menarik sekali. Para wali itu tidak takut, tidak sedih. Loh, bukankah kita itu diajari bahwasanya hidup bermuamalah dengan Allah itu harus ada khauf dan harus ada apa? Roja, berharap. Kan gitu, seperti dua sayap. Memang betul. Itu untuk awal-awal. Tapi mereka ini sudah makom yang paling tinggi. Kalau dijelaskan itu seperti ini. Orang itu di dalam peribadatan kepada Allah terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu seperti pedagang. Loh, kenapa kok kamu sholat? Ya supaya masuk surga. Dan ini nggak ada masalah, nggih. Ini tidak ada masalah. Cuman ini level yang masih di bawah. Loh, kamu kenapa kok sedekah? Ya supaya dapat ganjarannya. Loh, kamu kenapa kok puasa? Supaya masuk surga. Nah, ini level pedagang. Loh, kamu kenapa kok jual? Ya, supaya dapat untung loh. Nah, gitu ya. Yang kedua, level yang kedua seperti budak yang takut akan hukuman tuannya. Yaitu orang ketika beribadat, loh, kamu kenapa kok puasa? Loh, ini tidak puasa, masuk neraka saya. Saya takut masuk neraka. Nah, ini seperti budak yang takut akan tuannya. Tapi yang ketiga, ini level yang paling tinggi, adalah ketika seorang hamba beribadah bukan karena ingin surga, bukan karena takut akan neraka, tapi karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak diantara mereka kaum sufi itu seperti itu. Di antaranya Rabi'ah al-Adawiyah, itu ya, Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah itu dahsyat sekali. Sampai pernah beliau ini saking untayan kata-kata beliau gitu ya. Pernah suatu ketika Rabi'ah al-Adawiyah ini bawa obor sama ember. Nah, bawa obor sama ember. Kemudian ketika ditanya, "Loh, kenapa mau kemana Rabi'ah? Kenapa kamu kok bawa obor sama ember berisikan air?" Dijawab, "Api ini untuk memadamkan kenikmatan surga." Loh, airnya untuk memadamkan apinya neraka. Untuk membakar api kenikmatan surga, untuk memadamkan untuk memadamkan api neraka. Maksudnya apa? Bagi beliau ya, levelnya sudah beda. Bagi beliau kenikmatan surga atau siksa neraka itu bukan lagi soal persoalan bagi beliau. Kenapa? Karena yang ada dalam hati beliau adalah cinta yang luar biasa kepada Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan, la khaufun alaihim walahum yahzanun, gitu loh. Jadi mereka nggak ada takut, kemudian tidak ada sedih. Kenapa? Karena itu sudah lewat, gitu.
ada orang mencaci, ada orang, aduh, ini bukan urusan sama sekali bagi beliau-beliau, luar biasa ya. Nah, sehingga mereka ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di muka bumi ini. Nah, sedangkan laukana, Allah Ta'ala menyatakan laukana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan ini adalah tinta ya, yang ditulis untuk yang digunakan untuk menulis kalimat-kalimat tanda-tanda kebesaran Allah, maka tinta lautan ini akan habis dan masih banyak kebesaran Allah, ya tanda-tanda kebesaran Allah, kalimat Allah yang belum teruraikan gitu. Nah, sedangkan mereka para aulia ini, kata beliau ini ya, Habib Ali bin Hasan, mereka para aulia ini adalah salah di antara makhluk-makhluknya Allah yang menjadi ayat, yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, sehingga sudah seharusnya sebagai umat manusia untuk kemudian mempelajari bagaimana itu mereka, bagaimana keberhasilan mereka, bagaimana mereka meraih cinta Allah, bagaimana hidup mereka bermakna di dalam kehidupan yang terbatas dan fana ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.